Halo sahabat UT, senang sekali kita bisa kembali berbincang bersama. Kali ini kita akan membahas hal terkait SMA, pendidikan jarak jauh, atau SMA PJJ. Hari ini saya mendapat tamu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangpilang, Pak Jumani MPD. SMA Negeri 1 Pangpilang ini merupakan SMA induk dalam pelaksanaan SMA PJJ di Bangka Belitung. Nanti Pak Jumani akan menjelaskan mitra sekolah SMA mana saja yang menjadi mitra SMA 1 Pangkal Pinang. Eh, Selamat datang Pak Jumani. Terima kasih. Silakan, ada yang Iya, mau disampaikan ke rekan-rekan kami. ya. Saya mulai dengan pantun ya. Gadis Silakan Pak. kecil memakai mahkota, jalannya Cakep, pelan agar tak jatuh. cakep. Sapaan salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Direktur Universitas Terbuka Pangkal Pinang, Pak Unggul, dan hadirin yang berbahagia, para pemirsa, kami bersyukur pada siang hari ini bisa hadir di kantor UT Pangkal Pinang dalam kegiatan berbagi informasi berkaitan dengan program SMA Pembelajaran Jarak Jauh (SAPJJ) yang ada di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Kebetulan SMA Negeri 1 Pinang adalah sekolah induk yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan program pembelajaran jarak jauh yang diinisiasi yang diperankan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Bersyukur saya bisa hadir bersama Ketua UT hari ini dalam program ini. Mungkin seperti itu, Pak. Baik Pak, mungkin saya sendiri mungkin perlu tahu apa yang latar belakangnya, kenapa pemerintah memulai program SMA PJJ ini Pak. Ya. Eh, Berdasarkan mungkin pemerintah ini melihat dari data-data yang muncul, terutama anak-anak yang memang putus sekolah, dari data anak tidak sekolah ATS di Indonesia ini, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak, itu menunjukkan angka yang sangat cukup signifikan anak-anak yang ATS ini. Jadi dengan melihat itulah pemerintah berupaya bagaimana anak-anak yang ATS ini juga bisa bersekolah, bisa berkesempatan menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah. Minimal paling tidak pendidikan wajib belajar 12 tahun itu nanti terlaksana sesuai dengan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, program ini kami pikir program yang luar biasa yang diprogram oleh pemerintah karena ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang memang tidak bisa bersekolah reguler karena keterbatasan banyak hal di usia-usia yang produktif, usia-usia mereka sekolah, usia 16 sampai 18 tahun, mereka tidak bisa tatap muka, maka dengan adanya program SMA PJJ ini itu memberikan kesempatan yang luas. Mereka untuk bisa ikut menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah menengah ini, apalagi di tingkat SMA. Nah, program ini kami pikir program yang luar biasa yang harus disambut antusias sehingga nanti anak-anak kita, khususnya anak-anak di Provinsi Bangka Belitung ini, angka anak tidak sekolah atau ATS ini semakin bisa dikecilkan untuk jumlahnya itu. Seperti itu, Pak. Ini. Baik. Eh, Mahasiswa UT itu kan punya fleksibilitas tinggi, Pak. Iya. Jadi mereka tetap bisa berperan sebagai guru, mungkin sebagai nelayan atau sebagai apapun, dan tetap bekerja sambil menjalankan perkuliahannya. Mhm. Nah, untuk siswa SMA PJJ itu akan seperti apa, Pak? Mereka dalam menjalani pendidikannya. Iya, konsep yang saya pelajari, mungkin sebenarnya ini juga banyak belajar dari konsep-konsep pendidikan jarak jauh yang saya kan udah UT juga. Karena, anak-anak yang masuk di SMA PJJ ini, anak-anak yang memang di usia, 16 sampai 18 tahun. Jadi anak-anak yang tamat SMP, kemudian mereka tidak bisa melanjutkan secara reguler di jenjang berikutnya itu, mereka mungkin berhenti dulu 1 tahun, tidak bisa sekolah. Nah, SMA PJJ memfasilitasi itu mengajak anak-anak ini untuk terus menyelesaikan sekolahnya. Jadi
atau mereka sudah bekerja. Hmm. Yang tidak bisa tatap muka secara reguler, jadi mereka bisa masuk di, program SMA PJJ ini. Jadi sebenarnya ini, program yang, kami pikir ada, hubungannya paling tidak, benang merahnya seperti yang sudah, program yang laksanakan pembelajaran jarak jauh, salah satu yang mungkin dilaksanakan oleh Universitas Terbuka yang selama ini. Dan itu belajar dari situ, jadi memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, khususnya putra-putri Bangka Belitung yang hari ini tidak berkesempatan untuk, sekolah secara tatap muka, jadi jangan berkecil hati, ini loh ada program di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, sekolah induk untuk menunjang itu. Kita juga bekerjasama dengan sekolah mitra, Pak. Jadi ada 3 sekolah mitra kita, itu SMA Negeri 1 Tobuali, Bangka Selatan, kemudian SMA Negeri 1 Koba, Bangka Bangka Tengah, Tengah ya. dan SMA Negeri 1 Simpang Tritip, Bangka Barat. Jadi, sekolah-sekolah mitra inilah nanti juga, akan memfasilitasi anak-anak daerah sana yang ATS, tidak bisa bersekolah itu bisa mendaftar, bisa, mengajukan kegiatan di sekolah-sekolah mitra yang sudah kita tunjukkan itu. Iya. Ya artinya untuk rekan-rekan ya yang Mhm, masih masuk usia kuliah, yang memenuhi syarat masuk SMA PJJ, mhm. jangan berkecil hati juga karena nanti adik-adik berarti bisa langsung ya Iya, Pak betul. Jumani melanjutkan ke UT Iya. karena sistem pembelajarannya juga sama dan tetap bisa menjalankan peran seperti saat masih SMA seandainya mereka ikut melanjutkan kuliah di UT juga tetap menjalankan peran yang sama, tidak meninggalkan peran yang saat ini, Pak, ya? Iya, betul, Pak, betul. Jadi harapan kita kan memang seperti itu. Jadi anak-anak kita ini didorong, anak-anak yang usia produktif seperti ini tuh, mereka terus bersekolah. Jadi tamat SMP, mereka tidak bisa secara reguler karena keterbatasan banyak hal, mungkin mulai dari ekonomi, jarak, tempuh, kemudian lain-lain. Nah, mereka bisa masuk ke SMA PJJ. Nah, setelah selesai sini, tentu ada lagi kesempatan untuk bisa ke jenjang yang lebih tinggi, perguruan tinggi misalkan. Tentu Universitas Terbuka salah satunya. Karena memberikan kesempatan juga, selama ini UT juga sudah melakukan proses pembelajaran jarak jauh ini secara luar biasa selama ini. Jadi alumni-alumni dari SMA PJ ini nanti tentu berkesempatan untuk juga melanjutkan ke jenjang lebih tinggi untuk menyelesaikan di jenjang strata 1, yaitu di Universitas Mhm. Terbuka. Jadi ini harapan kita, ada kolaborasi, ada, benang merah antara tamat SMA PJJ langsung ke UT nanti ke depannya, sehingga mereka juga bisa menamatkan pendidikan di, jenjang perguruan tinggi, seperti itu, Pak. Oke, Pak, baik, Pak. Nah, sebagian orang mungkin berpikir kalau PJJ atau mungkin dalam nanti pelaksanaan SMA PJJ itu yang terbayang kalau PJJ di SMA itu berarti fully online gitu via Mmm, Zoom. mhm. Jadi mungkin apakah Bapak gimana bisa menjelaskan apakah 100% online begitu atau seperti apa dalam sistem SMA PJJ ini, Pak? Iya, di SMA PJJ itu memang diprogramkan itu ada 2 kegiatan, ada kegiatan tatap muka dan kegiatan, non tatap muka. Istilahnya ada sinkronus, artinya mereka bisa belajar langsung ke tempat sekolahnya, ada asinkronus, jadi melalui, daring gitu. Nah, untuk sinkronusnya itu kurang lebih 30% kita menggunakan sinkronus. Jadi tatap muka langsung ke sekolah induk atau sekolah mitra. Nah kemudian, 7%-nya itu adalah, belajar secara, daring gitu. Jadi ini jadi 37%. Jadi asinkronusnya, 7%, sinkronusnya, 30%. Jadi itu yang, kita lakukan. Bagaimana nanti teknis-teknis lainnya kan ini masih berproses, Pak. Jadi kita masih juga, melengkapi guru kita di sekolah induk, dan kan kita juga berkoordinasi dengan sekolah mitra, nanti bagaimana mereka juga bisa memfasilitasi anak-anak yang memang mungkin sekolahnya, ada di daerah Tuboli, ada di Mentok, Bangka Barat, atau ada di Bangka Tengah. Nah, mudah-mudahan mereka juga, bisa mengikuti program ini karena, fleksibilitasnya ada di sana. Artinya tidak seluruhnya tatap muka, tapi hanya ada bagian tertentu, hanya 30% dari kegiatan pembelajaran itu yang harus dihadiri secara tatap muka gitu. Kalau berdasarkan penjelasan Bapak, sepertinya SMA PJJ mungkin sangat dekat ya dengan sistem yang digunakan UT. Nah, tentunya
akan ada yang harus berubah nih, bagaimana siswa nanti belajar dan sisi lain gurunya, Pak. Nah, persiapan seperti apa, Pak, untuk guru-guru Bapak atau guru-guru sekolah mitra dalam mengawali atau memulai, karena ini kan sistem baru ya, Iya SMA iya, baru. Pak, iya Kira-kira betul. persiapan sejauh mana dan tantangan apa yang muncul, Pak? Iya, betul, Pak, karena ini kita baru pertama program SMA PJJ di kita ini tahun pertama. Di tahun ajaran 2026, 2027 ini yang pertama kita menerima siswa baru, murid baru ya. Jadi kita menerima murid baru dari tanggal 1 sampai 31 Juli 2026 ini proses SPMB, PJJ, SMA PJJ kita mulai lakukan. Karena ini program yang pertama tentu memang, tantangannya luar biasa, untuk ini. Tentu kami juga belajar banyak dari bagaimana pengelolaan dari yang sudah UT. Jadi selama ini apa yang sudah diberikan UT paling tidak informasi-informasi dari UT, pelaksanaan-pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini itu sangat bermanfaat untuk kami sebagai sekolah induk, dalam menyiapkan penyelenggaraan ini. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu juga kita untuk menyiapkan, sekolah SMA PJJ ini, kegiatan kita ada kegiatan pelatihan untuk guru-guru yang akan nanti mengampu mata pelajaran yang akan diajarkan. Kemarin kita sudah menyiapkan 30 guru mata pelajaran umum untuk dilatih, dari Syamolek atau bagaimana mereka menyiapkan modul ajar, bagaimana mereka menyiapkan nanti proses pembelajaran, bagaimana mereka menggunakan IT, sehingga mereka paling tidak sudah punya gambaran, bagaimana, nanti proses pembelajaran untuk mengampu mata pelajaran tersebut dan bisa menyampaikan kepada anak-anak. Jadi dengan ini, kemudian juga sudah menyiapkan juga, LMS-nya. Oleh karena itu, dengan hari ini saya hadir di UT, saya juga bisa berkomunikasi, mudah-mudahan nanti UT Pangkal Pinang ini juga bisa memberikan kontribusi luar biasa untuk membantu kami, bagaimana sih sebenarnya juga menyiapkan karena ini pertama, Pak, bukan pertama tentu kami ini juga masih mencari pola-pola bagaimana sih sebenarnya nanti proses penelitian ini supaya semuanya, bisa terfasilitasi gitu. Jadi saya bersyukur hari ini bisa hadir di, UT, ada acara seperti ini dan bisa difasilitasi oleh Direktur UT Pangkal Pinang. Mudah-mudahan kolaborasi ini nanti bisa memberikan, proses-proses pelajaran PJJ SMA ini lebih, mapan, lebih baik dan lebih, bisa memfasilitasi seluruh, elemen-elemen yang memang membutuhkan ini, Pak, seperti itu. Baik, nah, rekan-rekan semua, kebetulan memang hari ini kita juga menandatangani MOU ya, Pak, Iya ya, kerjasama UT Pangkal Pinang atau UT Pangkal Pinang mewakili UT, demikian dengan SMA 1, tidak hanya sebagai SMA 1, sebagai SMA satunya saja, tapi sebagai sekolah induk, SMA PJJ. Sehingga kita udah sepakat juga ya, Pak, iya akan, iya, dalam sosial promosi itu akan saling berkolaborasi. Kami juga akan mengerahkan mitra kami di Salut terima untuk kasih. mulai Iya, promosikan SMA PJJ, sehingga mudah-mudahan nanti, para adik-adik ya yang masih belum lanjut kuliah lanjut sekolah dari SMP itu bisa ke SMA PJJ dan selanjutnya mungkin nanti ke depannya akan kuliah di UT gitu. Eee, jadi terima kasih, Pak, hari ini kita iya sudah sepakat ya iya, terima MOU kasih, Pak. dan nanti tinggal kita implementasikan seperti apa kolaborasi yang tepat buat kita bersama dalam, apa namanya, menjalankan program pemerintah ini karena menjadi satu garis merah yang sama ya, Pak. Iya, SMA PJJ lulusannya mungkin akan ke perguruan tinggi PJJ. Eee, mungkin gini, Pak, ada mungkin pertanyaan yang biasanya muncul ya. iya. Mungkin banyak orang tua atau pihak-pihak yang ragu nih, terhadap sekolah jarak jauh. Mungkin Bapak bisa menyampaikan hari ini kira-kira apa yang ingin disampaikan Bapak supaya meyakinkan mereka terkait program SMA PJJ ini? Tentunya itu juga akan mendukung perguruan tinggi PJJ seperti UT, akan Iya, sama. Silakan oke. Bapak jawabannya. Ya, terima kasih pertama saya, sangat bersyukur hari ini bisa,
bertemu dengan Pak Direktur UT Pangkal Pinang sehingga kita bisa menyampaikan informasi-informasi tentang khususnya SMA PJJ. Jadi saya mengajak kepada masyarakat Bangka Belitung yang punya putra-putri usia 16 sampai 18 tahun yang hari ini tidak berkesempatan sekolah reguler karena keterbatasan, mungkin dana, keterbatasan fasilitas, keterbatasan jarak dan lain-lain, jangan berkecil hati, SMA 1 Pangkal Pinang itu membuka pendidikan jarak jauh namanya SMA PJJ, sebagai sekolah induk di, Provinsi Bangka Belitung. Nah, nanti, anak-anak yang bersekolah melalui SMA PJJ ini sama statusnya diakui, nah termasuk ijazahnya adalah ijazah tamatan SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Jadi luar biasa, jadi bukan, eee eee, setengah-setengah, tapi ini sudah, memberikan kesempatan kepada anak-anak kalau selama ini berkeinginan untuk sekolah di SMA 1, kami sudah buka memfasilitasi melalui program SMA PJJ ini. Nanti tamatannya juga tamatan SMA 1, Pak. Oleh karena itu, mudah-mudahan setelah tamat SMA 1 mereka PJJ nanti bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi yang berikutnya, ya salah satunya yang mungkin linier, yang, ada benang merahnya juga itu di UNES terbuka yang juga ada di kota kita ini. Jadi, kesempatan untuk terus mengembangkan diri, mengangkat potensi diri, meningkatkan marwah, mungkin pendidikan itu tetap diberi kesempatan yang sama kepada putra-putri Bangka Belitung yang memang mungkin belum berkesempatan bersekolah di sekolah-sekolah reguler. Oleh itu ayo, orang tua, siswa, mungkin anak-anakku yang hari ini belum berkesempatan bisa sekolah secara reguler, ayo daftar di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, ya, SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Kita buka pendaftarannya 1 sampai 31 Juli 2026. Jadi kita tutup 31 Juli 2026 ini. Bagi yang belum silakan ini. Dan kami terima kasih juga kepada, UT yang sudah, terus juga mengupayakan menyampaikan informasi-informasi melalui salut di, eee, beberapa sentral dan UT yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Tentu kami banyak apresiasi, terima kasih. Mudah-mudahan, program ini, kerjasama ini, berlanjut untuk meningkatkan kualitas. Hari ini kami juga melakukan PKS, tentu ini suatu kehormatan bagi kami SMA 1 diberi kesempatan untuk bisa melakukan PKS, tidak hanya dalam bidang, nanti pemetaan sarana prasarana, tapi juga bisa bidang-bidang lain yang mungkin bisa mendukung meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Bangka Belitung dan tentu, SMA 1 Pangkal Pinang khususnya. Mungkin seperti itu Pak Direktur. Ya, terima kasih atas obrolannya Pak Jumani selaku Kepala Sekolah. Mudah-mudahan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa memahami dan mencerna syarat ketentuan yang berlaku bagi yang ingin mendaftar di SMA PJJ. Kepada adik-adik, jadi SMA PJJ ini mungkin sebagai salah satu pilihan ya. Adanya pendidikan berkualitas yang fleksibel, demikian hingga memberikan kesempatan pendidikan ke semua warga negara ya, Iya, betul Pak sebagai Pak Direktur. haknya. Dan UT siap berbagi pengalaman dan sumber daya, Bapak, Iya, seandainya diperlukan, supaya ekosistem pendidikan pembelajaran jauh khususnya bisa berkembang dengan sinergi yang baik dari iya. kita bersama. Demikian rekan-rekan podcast Universitas Terbuka. Sampai jumpa di podcast Universitas Terbuka Pangkal Pinang berikutnya. Terima kasih Pak Jumani Iya. atas kehadirannya. Terima kasih juga Pak Direktur atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi ini terus berlanjut dan mereka kita meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di bumi serumpun sebalai. Ya. Pergi ke hutan mencari galah, Cakep, galah didapat untuk tatakan. cakep, Kalau tutur banyak yang salah, ampun dan maaf cakep. kami sampaikan. Terima Terima kasih kasih Direktur, Bapak. terima kasih untuk rekan semua, para pemirsa semua. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.